Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati, dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Jadi niat kita lebih afdal, lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena niat ini adalah merupakan amal hati, merupakan perbuatan hati. Nah, sedangkan zikir, sedangkan baca Quran, sedangkan salawat dan amal-amal lain itu merupakan perbuatan jawarih, anggota-anggota tubuh. Sedangkan hati itu adalah pemimpin yang diikuti. Jadi apapun amal-amal yang dari hati itu lebih baik nilainya daripada amal yang berasal dari anggota-anggota zahir tubuh. Paling mulia di tubuh manusia adalah hati. Paling mulia di tubuh kita adalah hati. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh hati, kalau itu mulia, lebih mulia daripada pekerjaan-pekerjaan anggota zahir. Dan andai kata keburukan hati itu lebih jahat daripada keburukan yang dilakukan oleh anggota zahir. Jadi sama aja bandingannya. Kalau istilah kebaikan hati yang paling baik. Kejahatan pun kejahatan hati lebih buruk daripada kejahatan anggota tubuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman mengenai manusia di hari akhirat kaina. Nah, firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak ada sesuatu yang berguna, harta, anak buah kada akan berguna, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat daripada hal-hal yang kada baik. Nah, jadi artinya apa? Yang paling dipandang oleh Allah di hari kiamat itu adalah qalbun salim, hati yang selamat. Perbuatan hati lebih baik daripada perbuatan anggota zahir. Maksudnya niatnya yang merupakan ibadah tersebut lebih baik dari amalnya yang juga merupakan ibadah. Sebab hati adalah pemimpin yang ditaati dan niat adalah salah satu perbuatan hati. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu." Sesungguhnya di dalam jasad tubuh manusia terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad, seluruh hati. Lanjutnya Nabi kita bersabda, "Ala wahyal qalbu." Ketahuilah olehmu bahwa yang dimaksud dengan segumpal darah tadi adalah al-qalbu, hati. Kalau hatinya baik, otomatis seluruh tubuh ikut baik. Kalau hatinya sudah kada baik, otomatis seluruh tubuh kada baik. Orang yang hatinya baik, walaupun anggota tubuhnya sekilas kada baik, padahal itu di sisi Allah baik. Kenapa? Karena berasal dari hati yang baik. Membunuh orang itu sesuatu kejahatan yang sangat besar dosanya. Tapi kalau kita membunuh itu dengan hati yang baik, maka pembunuhan itu kada dikatakan satu kejahatan yang besar. Umpamanya orang hendak menganiaya kita, Di sini hati kita ada dua pilihan. Satu, mempertahankan diri.
artinya menahani, mempertahankan diri. Yang kedua, membalas serangan musuh, serangan lawan. Nah, bila hati kita baik, hati kita cuma mempertahankan diri, jangan sampai dibunuh orang. Lalu lading kita ini, pisau kita ini mengenai tubuh orang itu, lalu orang itu mati, itu kada dikarenakan pembunuhan. Kenapa? Karena kita dari hati yang hanya mempertahankan diri. Tapi kalau sudah kita punya hati hendak melukai juga lawan inya, nah, hendak melukai juga lawan ini, mati lawannya karena pisau kita, itu disebut pembunuhan, termasuk dosa yang sangat besar. Jadi dari hati yang baik itu kadada keluar sesuatu perbuatan melainkan baik. Ini hadis Nabi, inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad. Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka menjadi baiklah seluruh jasad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh para ulama dijelaskan bahwa manusia itu lahir. Nah, manusia itu dilahirkan sudah membawa hati, membawa ruh, membawa nafsu, namun belum membawa akal. Akal ini terlambat diberikan Allah kepada manusia yang lahir. Nah, maka itu manusia ini dituntut untuk melatih dirinya, untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Karena mulai kekanakan hatinya sudah terbiasa mentaati nafsu. Mulai lahir sudah membawa nafsu, hendak makan, nih, hendak itu, hendak ini. Akal belum diberikan Allah. Otomatis di situ hatinya si kanak-kanak ini dikuasai oleh nafsu. Nah, begitu kanak-kanak ini berangsur tua, berumur, hanya diberikan oleh Allah akal. Nah, sehingga akal ini masuk ke dalam tubuh kita, hati sudah seberapa tahun taat kepada nafsu. Nah, dituntut kita untuk riyadhatun nafsi, dituntut untuk tathhirul qalbi. Jadi akal inilah nantinya yang akan berfungsi untuk menjadikan hati itu baik. Kadang manusia secara umum yang lahir langsung berakal, kecuali orang-orang tertentu. Nah, jadi 7 tahun kita hidup itu masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hati kita penuh dengan kehendak-kehendak nafsu. Nah, untuk supaya hati ini terus menerus jangan sampai demikian, Allah berikan akal. Akal inilah yang selalu memberikan nasihat kepada hati kita agar menjadi baik. Idza saluhat saluhal jasad. Allah juga mewahyukan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya kurbanan itu tidak akan sekali-kali mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Orang-orang jahiliyah dahulu, mereka itu bila berkurban darah-darah unta, kambing itu mereka sapuakan ke Ka'bah. Nah, dicelumuri Ka'bah lawan darah-darah sembelihan itu. Mereka menganggap bahwa dengan demikian sampai kepada Allah. Lalu Allah menurunkan ayat, menjadi Tuhan, darah dagingnya itu kada akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Nang sampai kepada Allah ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan kambingnya, kurbanan itu. Sebab takwa adalah amalan dan sifat hati. Takwa ini artinya ta'zimur Rabb,
Takwa ini membesarkan Tuhan. Itu pengertian takwa. Takwa membesarkan Tuhan. Dari membesarkan Tuhan itu timbul satu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Lalu kita menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi takwa itu adalah sifat hati. Takwa andaknya di dalam hati, membesarkan Tuhan. Dari situ timbul menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, jadi kalau kita berkurban, contohnya dalam ayat tadi, kita berkurban itu karena ta'zimur Rabb, karena membesarkan Allah, membesarkan Tuhan. Itu yang sampai kepada Allah. Bukan darah yang dicelumuri Baitullah itu, bukan daging yang dibagi-bagikan kepada manusia itu ada. Yang sampai kepada Allah adalah takwanya itu, ta'zimur Rabb, membesarkan Tuhannya itu. Sedangkan niat adalah kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Jika seseorang memperturutkan keinginan hatinya untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan melekat kuat dalam dirinya. Dalam hati ada niat, ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Kemudian ditaati oleh anggota tubuh. Nah, maka gawian anggota tubuh itu akan memperkuat hati yang berkeinginan taat berbuat kebaikan tadi. Bila hati kita berhendak berbuat kebaikan, tapi ditunda, nah ini akan memperlemah niat, memperlemah kehendak kebaikan itu. Tujuan utama amalan jasmani, sembahyang, sedekah, membaca Quran, tidak lain adalah untuk memperkuat keinginan hati melakukan kebaikan. Tujuannya itu. Sehingga ia dapat bersih dari berbagai keinginan duniawi dan memusatkan perhatiannya untuk berzikir dan mengenal Allah. Amal tanpa niat yang baik sama sekali tidak akan bermanfaat. Baik amal itu ibadah atau amal itu yang